Yo gengs, balik lagi di Week Sans. Kali ini kita bakal rekomendasi film-film horor yang pastinya bakal seru abis untuk nemenin lo di akhir pekan. Jadi di rekomendasi pertama kali ini ada film Child's Play. Karen Berkeley adalah orang tua tunggal bersama anaknya Andy. Ia pindah ke kota baru untuk memulai awal yang baru. Namun, teror menghampiri Andy lewat sebuah boneka bernama Chucky. Andy meyakini boneka barunya itu adalah sumber dari serangkaian pembunuhan yang terjadi di wilayah mereka. Film ini disutradarai oleh Lars Klevberg. Film ini diperankan oleh Aubrey Plaza sebagai Karen Berkeley, Gabriel Batman sebagai Andy Berkeley, dan Brian Tyree sebagai detektif Mike Norris. Film ini diproduksi oleh Studio Orion Pictures. We have to stop him. Fakta unik, Mark Hamill sebelumnya menyuarakan Chucky dalam televisi serial Robot Chicken. Yang kedua, boneka pengganti untuk boneka Good Guy dalam film ini adalah boneka Buddy. Yang ketiga, mobil mainan yang dikendarai Andy mengutip Robocop dengan mengatakan "Dead or alive, you are coming with me". Andy memutuskan untuk memanggil Chucky Han Solo, karakter yang terkenal di film Star Wars. Yang kelima, Chucky dikatakan sebagai mainan pintar berteknologi maju yang AI-nya diprogram untuk tidak memiliki batasan untuk belajar atau melakukan kekerasan. Nah, selanjutnya ada Carrie. Film Carrie ini menceritakan seorang wanita yang bernama Carrie White. Dia adalah gadis pemalu dan pendiam yang sering menjadi bulan-bulanan atau sering dibully di sekolahnya. Saat dibully, Carrie tidak sengaja mendapatkan kekuatan atau mengeluarkan kekuatannya yang berupa kekuatan supranatural. Pada saat malam prom night, Carrie mendapatkan bulian oleh teman-temannya yang sudah lewat batas. Tanpa disengaja, dia melepaskan kekuatan telekinetik ketika semua yang ada di prom night itu menjadi kacau. Film ini disutradarai oleh Kimberly Peirce dan film ini diperankan oleh Chloe Grace Moretz sebagai Carrie White, Julianne Moore sebagai Margaret White, dan Judy Greer sebagai Miss Desjardins. Dan film ini diproduksi oleh studio Metro Goldwyn Mayer Pictures. Selanjutnya kita ke bagian fakta unik film Carrie. Pertama, bantuan yang turun hujan di akhir film itu nyata. Pemeran pengganti digunakan agar tidak membahayakan aktris yang sebenarnya. Aktris Sissy Spacek adalah orang yang memainkan judul film Carrie yang asli yang dibuat tahun 1976. Puisi yang dibaca oleh Carrie di kelas bahasa Inggris adalah kutipan dari puisi John Milton tahun 1671 yang berjudul Samson's Agnostistes atau Samson the Worst Pro. Yang keempat, Chloe Grace Moretz menggambarkan film sebagai versi yang lebih gelap dan lebih bengkok yang berfokus pada hubungan antara ibu dan anak. Yang terakhir, ledakan pompa bensin di mana dia terbakar tubuh kedua temannya di dalam mobil dilakukan secara praktis, dan Chloe Grace Moretz kemudian dimasukkan secara digital ke dalam pengambilan gambar. Yang ketiga, ada film Eli. Sinopsis film Eli berkisah tentang anak laki-laki bernama Eli. Suatu hari, saat sedang bermain di luar rumah, Eli merasa kulitnya panas sebagai tersengat api dan nafasnya tersengal-sengal. Ia berteriak memanggil ayahnya untuk meminta pertolongan. Film ini disutradarai oleh Sharon Hoy dan film ini diproduksi oleh studio Paramount Pictures. Film ini
diperankan oleh Charlie Shotwell sebagai Ellie Miller, Kelly Reilly sebagai Rose Miller, dan Max Martini sebagai Paul Miller. You're gonna get better. Promise. Sekarang ada fakta unik. Yang pertama, Netflix memperoleh hak distribusi untuk film ini dari Paramount ketika studio tersebut dikabarkan tidak tahu cara memasarkan film tersebut. Yang kedua, rumah besar di film ini didasarkan pada penjara paroki Beauregard di DeRidder, Louisiana. Yang ketiga, Eli, El, yang berarti Tuhan atau roh dalam bahasa Aramaik, dengan akhiran I digabungkan untuk mengatakan Tuhan saya. Yang keempat, aktor utama Charlie Shotwell berusia 10 tahun ketika film ini diambil dari Januari hingga Maret 2018. Yang selanjutnya keempat atau yang keempat yaitu Split. Film ini berkisahkan tentang seorang Kevin Campbell Crumb yang memiliki 23 kepribadian ganda. Ke-32 kepribadian gandanya itu menguasai tubuh Kevin, bayangin tuh. 23 kepribadian itu. Terus sehingga setiap saat dia bisa berubah dari satu kepribadian ke satu yang lainnya. Film ini disutradarai oleh M. Night Shyamalan. Film ini juga diperankan oleh James McAvoy sebagai Kevin Wendell Crumb, Anya Joy Taylor atau Anya Taylor-Joy sebagai Casey Cookie, dan Betty Buckley sebagai Dr. Karen Fletcher. Dan film ini diproduksi oleh studio Blinding Edge Picture. Stand up. The beast is real. Selanjutnya kita ke bagian fakta unik tentang film Split. Yang pertama itu ketika Joaquin Phoenix dan pihak produksi tidak dapat mencapai kesepakatan kontrak, sehingga James McAvoy berperan sebagai pemeran utama. Yang kedua, M. Night Shyamalan menyatakan bahwa syuting film ini adalah yang paling menantang dalam karirnya. Yang ketiga, film kelima M. Night Shyamalan yang meraih pendapatan kotor lebih dari 100 juta dolar di box office US. Film ini mengambil latar di kampung halaman sutradaranya yaitu di Philadelphia. Striker Philadelphia Phillies terlihat menempel pada benda-benda di sepanjang film. Kelima, untuk mencegah kebocoran, adegan terakhir tidak disertakan dalam skrip pengambilan gambar dan juga dihilangkan dari semua pemutaran pengujian. Sangat spesial sekali kan? Selanjutnya film yang kelima, Paranormal Activity. Film ini menceritakan pasangan muda pindah ke sebuah rumah di pinggiran kota dan mereka terganggu oleh kehadiran sesuatu yang kemungkinan besar adalah arwah yang paling suka beraksi di tengah malam. Film ini disutradarai oleh Warren Pelly dan diproduksi oleh studio Blumhouse Production. Film ini diperankan oleh Katie Featherston sebagai Katie, Micah Slot sebagai Micah, dan Mark Fredin sebagai Scatter. Fakta unik: seluruh film difilmkan di rumah Warren Pelly sendiri. Yang kedua, syuting pembuatan film selesai dalam 10 hari. Yang ketiga, Warren Pelly merekam seluruh film dengan kamera digital rumah. Yang keempat, semua kru harus mengenakan pakaian hitam setiap saat sehingga tidak ada pantulan warna yang muncul di dinding atau lantai kayu. Yang kelima, para aktor tidak diberi skrip tetapi diberi pedoman hidup tentang bagaimana berperilaku atau apa yang harus didiskusikan dalam adegan mereka. Oke, itulah 5 film rekomendasi tentang film-film horor yang sudah kita rekomendasikan untuk menemani akhir pekan lo. Yap,
pembahasannya nanti akan dipisah, akan dibuat video terpisah ya, biar lebih enak aja gitu kita ngebahasnya dan durasi juga. Makanya kita cuman di video ini kita cuman rekomendasi Film aja. doang ya. Iya. Sekian dan Terima kasih. ciao. Gitu ya. Ya kok pakai begitu sih? Ya udah keren.